Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 12. Aku akan pergi. Baiklah. Apa kau tidak sedih? Tidak, yang ada aku bahagia. Arthur melotot kaget mendengar ucapan istrinya ini. Bagaimana tidak, istrinya merasa bahagia saat akan ditinggalkan olehnya. Mengapa kau bahagia? Seharusnya kau merasa sedih karena harus berpisah selama 2 hari denganku. Semua yang berada di gerbang itu terkejut mendengar ucapan rajanya yang sangat panjang. Bahkan dalam satu tarikan napas, Bella menggeleng polos. Mengapa aku harus sedih? Merugikan air mata saja. Gumam Bella yang masih didengar oleh Arthur. Arthur mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras. Arthur tidak menyukai ini. Arthur tidak menyukai kalimat yang keluar dari mulut istrinya. Apa kau tidak akan merindukanku? Arthur bertanya dengan suara dingin. Netra biru lautnya menatap dalam iris coklat yang mempesona itu. Arthur terbuai dengan wajah itu. Rasanya Arthur ingin membatalkan perjalanannya dan ingin mengurung istrinya ini di dalam kamar seharian. Manusia sialan. Gara-gara mengurus mereka, aku harus berpisah dengan istriku. Aku akan melenyapkan kalian semua. Batin Arthur menggeram marah. Bella terdiam dan menggeleng pelan. Aku tidak merindukanmu. Malah aku bersyukur saat kau pergi. Aku bisa tidur bersama Morris. Bella berujar bahagia di hadapan Arthur. Padahal hatinya mengatakan yang sebaliknya. Sudah pasti Bella merindukan wajah tampan ini. Namun Bella malu untuk mengungkapkannya. Tapi Bella sedikit bersyukur karena ia tidak akan bertemu dengan Arthur selama 2 hari. Bella rasa itu cukup untuk mengistirahatkan sejenak jantungnya yang selalu berdetak kencang. Tapi Bella harus menanggung resikonya, yaitu menahan hatinya yang pasti akan sangat merindu, walaupun hanya ditinggalkan selama 2 hari. Kau tidak akan merindukanku. Bella menggeleng. Arthur menggeram dan menoleh ke arah Zack yang berdiri tidak jauh darinya. Batalkan kepergianku hari ini. Ujar Arthur membuat semua orang mengernyit heran. Apalagi Bella. Hah? Mengapa kau membatalkannya? Tanya Bella heran, membuat Arthur kembali menoleh padanya. Arthur tersenyum tipis. Lebih baik aku tidak pergi. Ujar Arthur. Bella mengernyit. Mengapa? Kau harus pergi. Ini adalah tugasmu sebagai seorang raja. Baiklah, aku akan pergi. Tapi ada satu syarat. Arthur menatap Bella dengan sorot tenang. Apa? Kau harus merindukanku. Bella tercengang. Astaga. Arthur jangan kuat menggombal deh. Tidak tahu apa kalau jantung Bella sekarang tengah berdisko. Bella menghela napas. Baiklah, aku akan merindukanmu. Sekarang pergilah, tuntaskan pekerjaanmu. Ujar Bella, walaupun terdengar terpaksa, namun dalam hatinya itu adalah kenyataan. Bella berdoa semoga pria ini akan segera kembali, agar Bella tidak merindu. Rindu itu berat. Bella tidak akan kuat. Biar Arthur saja. Senyum Arthur terbit. Bahkan orang yang melihat itu terkejut sekaligus terpesona. Baru kali ini mereka melihat senyuman Arthur. Apalagi Bella. Sekarang gadis itu tengah berusaha menormalkan detak jantungnya. Senyuman Arthur sangat berbahaya bagi Bella. Arthur maju selangkah. Hingga jarak ia dan Bella semakin dekat. Tangan Arthur terangkat dan memegang wajah Bella membuat Bella tambah was-was.
Bella yakin pasti sekarang wajahnya sudah memerah. Arthur mengusap pipi mulus Bella dengan ibu jarinya. Rasanya berat meninggalkan istrinya yang sangat menggemaskan ini. Arthur mulai mendekatkan wajahnya, membuat Bella tambah membatu. Detik berikutnya, semua orang yang menyaksikan kejadian itu langsung mengalihkan pandangan. Bahkan Daryl yang berada di situ langsung menutup mata Morris yang ada di hadapannya. Bocah tidak boleh melihatnya. Bella tersentak. Ini kedua kalinya Arthur menciumnya. Bella sangat malu sekarang. Mengapa Arthur menciumnya di tempat umum? Rasanya Bella ingin menghilang dari muka bumi ini sekarang juga. Arthur tersenyum di sela ciumannya. Bahkan, sekarang ia mulai melumat bibir manis istrinya ini, yang selalu membuatnya tergoda. Jika tadi pagi, Arthur hanya mengecupnya, sekarang Arthur sudah berani melumatnya. Arthur melepaskan panghutannya dan mengecup singkat bibir Bella yang sudah basah karena ulahnya. Tangan kekarnya belum lepas dari wajah Bella. Jaga ini, hanya aku yang boleh menyentuhnya, ujar Arthur seraya mengusap bibir Bella. Bella yang masih tercengok hanya bisa mengangguk pelan dan mengalihkan pandangannya. Rasanya sangat malu, apalagi sekarang mertua juga adik iparnya tengah menatapnya dengan tatapan menggoda. Membuat Bella ingin mengubur diri hidup-hidup. Arthur sialan. Arthur mengusap surai lembut Bella. Ingat, kau harus merindukanku, ujar Arthur seraya mendaratkan ciuman di kening Bella, membuat kaki Bella semakin lemas. Aku pergi. Arthur berbalik badan dan berjalan menuju kudanya. Arthur masih tersenyum tipis saat melihat istrinya yang masih diam seperti patung. Aku mencintaimu, Arabella. Aku berharap semoga kau merasakan cintaku, walaupun aku tidak mengutarakannya dengan kata-kata. Bella mengerjapkan matanya berkali-kali. Perilaku Arthur bisa membuat Bella menjadi gila. Netra Bella menatap rombongan Arthur yang sudah keluar dari halaman istana yang akan menuju desa Dietrich selama 2 hari untuk membantai para pemberontak dan beberapa bandit yang meresahkan warga. Cepatlah kembali, bohong jika aku tidak merindukanmu. Kapan dia kembali? Gumam Bella kesal tanpa ia sadari jika Daryl ada di belakangnya. Astaga kakak, ini baru 1 hari dan kau sudah merindukan kakak ipar. Bella terkejut dan menoleh ke belakang dan mendapati Daryl yang tengah membekap mulutnya sendiri, memberi geleng-geleng kepala. Bella berdeham pelan. Astaga, mengapa bisa ada orang di sini? Dan sial, dia mendengar ucapanku. Batin Bella. Daryl menghampiri Bella dan duduk di sebelah Bella. Sekarang, Bella berada di bangku taman, sembari menahan rindu. Astaga, baru ditinggalkan 1 hari saja, Bella sudah merindu raja mesum itu. Sudut pandang Bella. Sumpah, aku sangat malu. Sekarang, bagaimana Daryl bisa ada di sini? Sedangkan aku sudah menyuruh pelayan untuk pergi. Bahkan Emily, aku suruh pergi dan membiarkanku untuk sendiri. Dan sekarang, Daryl mendengarkan ucapanku. Pasti Daryl akan berceloteh terus. Baiklah, mari kita tarik napas dan hembuskan perlah. Kakak, apa kau sangat merindukannya? Sial, Daryl. Aku menoleh ke arah adikku yang tampan ini dan tersenyum paksa. Merindukan siapa maksudmu? Tanya aku pura-pura tidak tahu. Bisa malu kalau ada yang tahu jika aku merindukan manusia tampan itu. Aku bisa lihat pangeran muda itu berdecak. Aku mendengarnya, Kak. Apa kau lupa jika pendengaranku ini sangat tajam? Ujar Daryl sembari bersedekap dada dan memasang wajahnya angkuh. Aku tertawa kikuk
dan memegang kepala Daryl. Kau salah dengar. Aku tidak merindukan pria itu. Daryl memincingkan matanya ke arahku, dan itu membuatku semakin terpojok. Kalau kau tidak merindukan kakak ipar, lantas untuk siapa kalimat "Oh, kapan dia kembali?" Skakmat. Aku terdiam dan menatap ke depan. Bisa kulihat dari ujung mataku jika Daryl masih menatap penasaran padaku. Aku mengulum bibirku, bingung mau menjelaskan apa. "Hei kak, jawab aku." Aku berdeham dan berdiri, sembari menatap adik tampanku yang kepo tingkat dewa itu. "Mau ikut bersama aku? Aku akan keluar istana," ujarku mengalihkan pembicaraan. Semoga saja dia terpancing dan tidak akan bertanya lagi. Aku malu tahu. Daryl berdiri dan tersenyum lebar padaku. Oke, dia mau ikut berarti, dan tidak akan bertanya lagi. "Iya, aku ikut. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku yang tadi dulu." Aku menggeram pelan dan memaksakan bibirku ini untuk selalu tersenyum. Daryl ini sungguh kepo luar binasa. "Pertanyaan yang mana?" tanyaku yang membuat Daryl mengerucutkan bibirnya. Aku ingin tertawa melihat wajah menggemaskan adikku ini. Namun aku harus tahan. "Ah, kakak, kau ini pelupa sekali," ujar Daryl menggeleng-gelengkan kepala. "Aku bertanya, apa kau merindu? Sebaiknya kita langsung pergi sebelum hari mulai gelap." Aku memotong ucapan Daryl. Kalau tidak, dia akan bertanya terus, dan itu membuatku malu. Aku berjalan duluan. Bisa aku rasakan jika Daryl tengah mengikutiku. Sebenarnya aku sangat malas untuk berjalan-jalan. Namun kalimat itu terlontar begitu saja dari mulutku. Sekarang sudah sore, dan rombongan Arthur sudah 1 hari berada di desa Ditrix. Entahlah, aku sangat merindukan wajah Arthur saat ini. Bahkan saja tadi malam aku tidak bisa tidur karena memikirkannya. Tapi sebuah pertanyaan berputar di kepalaku. Apa dia merindukanku juga? "Maaf yang mulia, Anda akan kemana?" Aku tersentak dengan suara itu. Aku menoleh ke kiri dan mendapati Emily dan beberapa dayang tengah membungkuk ke arahku. Aku ingin berjalan-jalan keluar istana sebentar. Aku merasa bosan sekarang," ujarku pada Emily. Emily kembali menunduk. Jujur, aku tidak suka melihat mereka terlalu formal seperti itu padaku. "Hamba akan menemani Anda yang mulia, dan Anda akan dikawal beberapa prajurit." Aku mengangguk pelan mendengar ucapan Emily. Sekarang aku sudah berjalan menuju gerbang istana dengan Daryl yang menggandeng tanganku, dan aku membiarkannya. Di belakangku sudah ada Emily, Jacob, dan beberapa prajurit. Sungguh senang kehidupanku sekarang. Mau pergi kemanapun selalu dikawal, dan keamananku terjamin. "Bibi, mengapa kau tidak mengajakku?" Langkahku terhenti saat sudah di depan gerbang. Aku berbalik dan mendapati Morris yang tengah berlari ke arahku. Dan diikuti para pelayan. Aku tersenyum tidak enak. Bagaimana aku bisa melupakan bocah imut itu? Maafkan Bibi. Baiklah, ayo kita pergi. Aku menggandeng tangan kecil Morris dengan tangan kananku, sedangkan tangan kiriku digandeng oleh Daryl. Aku bisa melihat wajah kesal Morris yang mengarah padaku. Aku mulai melangkahkan kakiku menuju sebuah desa yang dekat dengan istana. Sesekali aku tersenyum saat beberapa orang membungkuk hormat padaku. Ini sudah kedua kalinya aku pergi ke desa ini. Yang pertama saat aku pergi bersama Putri Evelyn untuk berjalan-jalan. Saat tiba di desa, senyumku mengembang. Di desa ini sangat damai dan sejuk. Beberapa orang yang tengah berlalu lalang sembari bertukar sapa. Morris dan Daryl sudah pergi entah kemana. Setelah berpamitan denganku, aku membiarkan mereka karena ada beberapa prajurit yang mengikuti. "Salam, Yang Mulia Ratu,"
Aku tersenyum dan mengangguk pelan saat beberapa orang memberi salam padaku. Aku kembali melangkah, sesekali tersenyum saat melihat anak kecil yang tengah bermain kejar-kejaran. Dan tidak sengaja, seorang bocah seumuran dengan Morris menabrakku dari samping. Sehingga tubuhku terdorong, hampir saja menyentuh tanah. Tapi aku merasakan jika ada yang memeluk tubuh kecilku, hingga aku tidak jadi terjatuh. Aku bisa mendengar jika semua orang tampak terkejut. Aku langsung menegakkan tubuhku kembali dan melihat ke arah anak kecil yang tadi menabrakku, tengah dimarahi oleh pria dewasa. Mengapa kau tidak hati-hati, ha? Lihat, kau menabrak yang mulia. Maafkan aku, ayah. Aku bisa mendengar suara bocah itu yang bergetar. Sesekali sesegukan karena dimarahi oleh pria dewasa itu. Yang mulia, apa kau baik-baik saja? Tanya Emily khawatir yang sudah menghampiriku. Aku menggelengkan kepalaku. Aku baik-baik saja, ujarku sembali menoleh ke arah orang yang tadi menolongku. Keningku berkerut samar saat melihat wajah orang itu, yang ternyata seorang pria dewasa. Terasa familiar. Hei, tunggu! Aku menahan tangan pria itu yang hendak pergi. Bisa aku lihat jika pria ini seperti menghindari tatapanku yang mengarah ke wajahnya. Aku berusaha melihat wajahnya, dan sesekali aku menggeram karena pria itu selalu membuang pandangan. Aku mendengus dan langsung menangkup wajah pria itu dengan kedua tanganku. Hingga akhirnya aku bisa melihat wajahnya sepenuhnya. Aku terkejut, nafasku tercekat, darahku berdesir, jantungku berdegup kencang. Aku melepaskan tanganku dari wajahnya. Tubuhku terbendur ke belakang. Kakiku seperti lemas ketika. Bisa aku rasakan jika ada yang menahan tubuhku. Disusul dengan suara panik Emily dan semua orang yang masuk ke pendengaranku. Aku syok. Aku membekap mulutku tidak percaya. Air mataku melurus ketika. Mataku yang sudah berair memandangi terus pria ini yang sudah berlalu pergi, hingga tubuhnya tidak terlihat lagi di pandanganku. Tubuhku terasa lemah sekarang. Samar-samar aku bisa mendengar kepanikan semua orang. Mataku kembali melihat ke arah hilangnya pria tadi. Sebelah tanganku terangkat dan mencengkram dadaku. Rasanya sangat sakit. Bahkan saat aku mengucapkan satu kata, rasanya sangat sulit, seolah kata itu tertahan di tenggorokanku. Liam, lirihku, sebelum aku merasakan tubuhku terjatuh lemas dan kegelapan menyelimutiku. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.